Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sintia Widyasari dengan NIM 2211031333 nomor absen 8. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS Agama Hindu yang terdiri dari 10 soal. Soal yang pertama yaitu, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Kelebihan adanya Banten yaitu yang pertama, dengan membuat Banten, masyarakat yang khususnya beragama Hindu akan selalu ingat kepada Edi Hyang Widiwasa. Yang kedua, Banten dibuat untuk persembahyangan kepada Edi Hyang Widiwasa dengan rasa tulus dan ikhlas. Maka pada saat membuat Banten, masyarakat seolah-olah membiasakan diri untuk bersabar dan mengendalikan diri agar tidak marah dan egoisme. Dan kelebihan yang ketiga yaitu dengan pembuatan Banten dapat membantu perekonomian masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang Banten dengan cara berjualan. Soal yang kedua yaitu, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebut langkah-langkah yang bisa diterapkan. Menurut agama Hindu, korupsi melanggar ajaran konsep Catur Purusa Arta, yaitu 4 tujuan hidup pada manusia yang di dalamnya terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa. Korupsi juga bertentangan dengan nilai-nilai pancama, yaitu perbuatan manusia yang melanggar ajaran dharma sehingga terjerumus ke dalam perbuatan jahat atau kegelapan. Korupsi bertentangan dengan bagian dari pancama, yaitu pencurian dan penggelapan. Langkah yang tepat untuk memberantas korupsi yaitu dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku melalui hukum. Soal yang ketiga yaitu, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan berikan solusinya. Jadi, nilai-nilai yang dilanggar dalam prostitusi online menurut agama Hindu yaitu sadripu. Pelanggaran disebabkan karena tidak adanya pengenalan dalam diri manusia. Bagian dari sadripu yaitu yang pertama kama, yaitu sifat nafsu atau keinginan yang berlebihan. Yang kedua tama, yaitu sifat rakus yang ada pada diri manusia. Yang ketiga kroda, yaitu sifat marah yang berlebihan. Yang keempat moha, yaitu sifat bingung. Yang kelima mada, yaitu sifat mabuk karena harta atau keinginan dan minuman. Dan yang keenam matsarya, yaitu sifat dengki atau iri hati. Soal yang keempat yaitu, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh. Jadi, pada saat saya berkunjung ke panti asuhan, terdapat beberapa nilai agama yang dapat saya pelajari yaitu mandiri, gotong royong, disiplin, kebersamaan, rasa syukur, dan saling menghargai. Selain itu, terdapat nilai dari Tattvam Asi dan Trihita Karana yaitu pawongan atau hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Contohnya saat kita memberikan bantuan kepada anak asuh dan mengajak mereka mengobrol sedikit tentang keseharian mereka di panti asuhan. Soal yang kelima yaitu, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Jadi, menurut saya tidak ada hubungan antara kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia. Semua jenis tindakan yang dilakukan manusia dimulai dari sebuah pikiran sebelum melakukan tindakan korupsi. Korupsi pasti dilakukan secara sadar. Contohnya, seseorang yang sudah memiliki jabatan tinggi di perusahaan namun merasa belum puas dengan pendapatannya, maka mereka akan dihantui dengan sifat tamaknya dan memutuskan untuk melakukan tindakan korupsi. Soal yang nomor 6 yaitu, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengajian center yoga selama ini. Jadi, dalam agama Hindu, moksa dapat dicapai dengan jalan catur marga yoga. Hubungan kesempurnaan dengan yoga dan pranayama adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dapat diselaraskan melalui yoga dan pranayama. Hal ini karena yoga memiliki tujuan untuk mengendalikan pikiran dan media menyatukan roh jasmani dengan atman. Sedangkan pranayama merupakan komponen utama melakukan yoga untuk mengontrol energi kehidupan.
Soal yang ketujuh yaitu intinya, apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jadi, makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud yaitu walaupun kita masih terikat akan hal-hal duniawi, jangan merasa takut gagal karena Tuhan akan selalu memberkati umatnya asalkan kita tetap ingat kepada Tuhan dengan melaksanakan kewajiban sebagai umat Hindu yaitu sembahyang dan selalu mempersembahkan segala yang dikerjakan kepadanya, maka Tuhan akan memberkati dan melancarkan hidup kita. Soal yang ke-8, ngaben. Banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu untuk dilakukan? Jadi, menurut saya upacara ngaben tetap harus dilakukan karena upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah bagi agama Hindu di Bali yang dilakukan untuk mengembalikan roh ke tempat asalnya. Walaupun banyak menghabiskan uang untuk bantan, badai atau peti dan sarana prasarana ngaben lainnya, umat Hindu akan terus mengalami putaran keuangan atau biasa disebut selalu ada jalan untuk melakukan niatnya. Selain itu, umat Hindu bisa mengikuti upacara ngaben massal di desa untuk mengurangi pengeluaran dibandingkan dengan ngaben sendiri. Soal yang ke-9, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngantek linggih dan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jadi, menurut saya, banyak orang Hindu di Bali lebih bersemangat melakukan yatnya besar-besaran dengan biaya lebih itu sah-sah saja, semasih bisa mempersembahkan apa yang dia miliki. Tetapi, ada baiknya jika kita bisa menyisihkan sedikit untuk disumbangkan kepada anak yatim piatu atau beasiswa miskin. Karena selain kepada Tuhan, membantu sesama manusia juga termasuk ke dalam ayatnya. Soal yang terakhir yaitu apa makna sloka di atas dan berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari sloka Bhagavad Gita bab 4.7 yaitu kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma. Wahai putra Bharata, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus selalu mengamalkan dharma seperti tolong menolong, rajin mendekatkan diri ke irisan yang widiwasa dan menjauhi adharma. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om, salam harmoni.